wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rismadi Pramudita. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai daya dukung wisata dan analisis pada berbagai peruntukan kawasan wisata. Kita langsung saja masuk ke video pembahasannya. Yang pertama ada pengertian daya dukung kawasan. Daya dukung kawasan wisata adalah kemampuan suatu kawasan dalam menerima aktivitas wisata tanpa mengakibatkan kerusakan ekologis, penurunan kualitas, pengalaman wisata, maupun konflik sosial. Tujuan dari analisis daya dukung adalah untuk memastikan keberlanjutan kegiatan wisata melalui pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Selanjutnya, jenis-jenis daya dukung. Di sini ada 4. Yang pertama, daya dukung lingkungan, daya dukung wisata, daya dukung permukiman, dan daya dukung lahan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, daya dukung lingkungan. Ialah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Ini melibatkan faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya alam yang seperti air, tanah, dan hutan. Kemampuan ekosistem untuk menyerap polusi dan kapasitas wilayah untuk menampung jumlah penduduk tanpa merusak keseimbangan ekologis. Yang kedua, daya dukung wisata. Jumlah pengunjung maksimal yang dapat ditampung oleh suatu tempat wisata tanpa merusak lingkungan atau menurunkan kualitas kepuasan wisatawan. Hal ini penting untuk memastikan kelestarian lingkungan dan kualitas pengalaman wisata bagi pengunjung. Yang ketiga, daya dukung permukiman. Ini adalah kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan lahan pemukiman yang layak untuk menampung jumlah penduduk tertentu. Ini melibatkan faktor-faktor seperti ketersediaan lahan, infrastruktur, dan layanan publik yang memadai. Yang keempat, daya dukung lahan. Kemampuan lahan untuk mendukung berbagai kegiatan seperti pertanian, perkebunan, atau permukiman tanpa menyebabkan kerusakan atau degradasi kualitas lahan. Ini melibatkan faktor-faktor seperti jenis tanah, kesuburan tanah, dan kondisi lingkungan. Selanjutnya, pentingnya daya dukung. Di sini ada 4. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, pencegahan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Dan keempat, perencanaan ruang yang terukur. Kita bahas satu persatu. Pembangunan berkelanjutan ialah pemahaman tentang daya dukung membantu memastikan bahwa pembangunan wilayah tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga tidak mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Yang kedua, pencegahan kerusakan lingkungan. Daya dukung membantu mengidentifikasi batas-batas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan agar tidak terjadi overeksploitasi atau kerusakan lingkungan. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Dengan memahami daya dukung, wilayah dapat dirancang dan dikelola dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang keempat, perencanaan ruang yang terukur. Daya dukung menjadi dasar penting dalam perencanaan ruang wilayah, membantu memastikan bahwa pembangunan wilayah terintegrasi dengan kemampuan lingkungan dan sumber daya alam. Analisis pada berbagai peruntukan kawasan wisata. Elemen-elemen analisis peruntukan kawasan wisata di sini ada 11. 1. Daya tarik wisata, 2. Aksesibilitas, 3. Infrastruktur, 4. Akomodasi, 5. Sarana dan prasarana, 6. Keamanan, 7. Kondisi lingkungan, 8. Sosioekonomi, 9. Pengelolaan, 10. Ketersediaan air bersih, dan 11. Keamanan. Kita lanjut bahas satu persatu. Yang pertama, daya tarik wisata. Ini untuk mengidentifikasi potensi daya tarik wisata yang ada di kawasan, seperti keindahan alam, sejarah, budaya, atau kegiatan rekreasi. Daya tarik yang unik dan menarik akan meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung. Yang kedua, aksesibilitas. Menilai kemudahan akses menuju lokasi wisata termasuk jaringan lahan, transportasi umum, dan fasilitas pendukung lainnya. Aksesibilitas yang baik akan meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan. Yang ketiga, infrastruktur. Memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti sarana sanitasi, tempat parkir, penginapan, restoran, dan fasilitas lainnya yang mendukung kegiatan wisata. Yang keempat, akomodasi. Menilai kualitas dan ketersediaan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan termasuk hotel, penginapan, atau jenis akomodasi lainnya. 5. Sarana dan prasarana. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas wisata, seperti area rekreasi, jalur trekking, tempat olahraga air, dan fasilitas lainnya. Yang keenam, keamanan. Menilai tingkat keamanan di kawasan wisata termasuk keamanan fisik, keamanan dari bencana alam, dan keamanan terhadap gangguan kriminal. Yang ketujuh, kondisi lingkungan. Ialah untuk memastikan keberadaan kondisi lingkungan yang terjaga dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan sampah, pengawetan sumber daya alam, dan pengendalian polusi. Yang kedelapan, sosioekonomi. Memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kawasan wisata terhadap masyarakat sekitar, termasuk peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan pengembangan budaya lokal. Yang kesembilan, pengelolaan.
menilai efektivitas pengelolaan kawasan wisata termasuk perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Yang ke-10, ketersediaan air bersih. Memastikan ketersediaan air bersih yang memadai untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat sekitar. Yang ke-11, keamanan. Menilai keamanan fisik, keamanan dari bencana alam, dan keamanan terhadap gangguan kriminal di kawasan wisata. Selanjutnya, teknik analisis. Yang pertama, analisis SWOT, yaitu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh kawasan wisata. Selanjutnya, analisis kelayakan. Menilai kelayakan kawasan wisata dari berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknis. Selanjutnya, analisis indeks kesesuaian lahan. Ini ialah menentukan tingkat kesesuaian lahan untuk pengembangan kawasan wisata. Selanjutnya, penilaian daya dukung. Ialah menilai kapasitas kawasan wisata untuk menampung jumlah wisatawan tertentu. Baik teman-teman, cukup sekian dulu penjelasan saya kali ini. Bila ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!